mempunyai anak laki-laki. Iya. 3 yang penyakitnya sama, Ustaz. Apa itu? Penyakitnya diantaranya kalau dari umur 6 bulan sampai yang 2 udah meninggal, dia badannya memar-memar. Memar-memar. Astagfirullahaladzim. Malah sampai membengkak. Jadi yang 2 udah meninggal itu akhir dari hayatnya, kalau dia terjatuh tak mau berhenti darahnya, Ustaz. Oh, darahnya keluar. Keluar terus sampai habis. Kata dokter apa? Kata dokter mungkin ini salah satunya penyebab hemofilia. Tapi saya tak berani memvonis hemofilia katanya. Oh, Sementara gitu. aktivitas anak ini tetap aktif seperti anak sehat biasa. Tidak ada penggumpalan darah, tidak ada penutupan luka gitu maksudnya. Tidak ada. Jadi itu luka aja begitu. Lukanya itu penyebabnya nggak masuk akal, Ustaz. Kalau dia tersandung, Ya. tergigit lidahnya, berdarah sampai 24 jam habis sampai meninggal. Yang 2, sementara sekarang yang nomor 4 begitu juga penyakitnya. Iya. Ibu, saya mau tanya nih. Antara Ibu Suhel dengan suami yang hobinya kalau marah itu terus menerus nggak berhenti siapa itu? Ya mungkin saya dengan suami saya lebih kurang, Ustaz. Hah? Maksudnya kalau marah itu diungkit terus, jadi kesannya itu nggak selesai. Sebenarnya baru selesai 1 jam, nanti diungkit lagi, marah lagi seperti itu. Siapa yang sering seperti itu, Bu? Enggak ada kayak gitu, Ustaz. Sementara gini, masalah semalam belum selesai, ini udah datang masalah baru. Iya, saya yang mau tanyakan adalah kalau masalah baru masalah baru datang itu normal. Tetapi yang jengkelnya nggak selesai itu siapa di antara ibu dengan suami ibu? Ya saya ada juga jengkel, tapi saya bisa menghilangkan, anggap aja ini cobaan, gitu kan. Jadi Oh, ya? saya ikhlaskan aja apa yang telah diperlakukan kepada saya. Oh ya? Yang memperlakukan ibu siapa? Ya entah kadang kelakuan anak. Loh, kalau kelakuan anak-anak masih kecil mah biarin aja, Bu. Yang perempuannya udah besar, Ustaz. Oh, yang perempuan udah Yang perempuan besar. tak ada penyakitnya seperti ini, cuman yang laki-laki. Laki-laki ada. Sekarang saya mau tanya jujur sama ibu. Ibu Suhel mau sembuh nggak putranya? Mau, Ustaz. Sekarang saya mau tanya jujur sama Ibu Suhel. Bu Suhel nggak usah punya malu, santai aja. Jujur, ibu kalau emosi marah itu sering ngungkit marahnya lagi nggak? Ibu marah lagi, nanti marah lagi seperti itu. Sering nggak seperti itu? Daripada suami yang sering ngungkit marah siapa? Maksud saya marahnya itu kelihatan terus aja. Antara Ibu Suhel dengan suami yang paling sering siapa? Jujur. Ya saya, Ustaz. Oh ya sudah kalau gitu. Ya. Karena yang kena kan laki-laki semua yang kena. Nah, biasanya genetik ini diambil dari ibu. Kalau ibu ingin putra-putranya ini sembuh, ibu harus belajar. 1, kalau jengkel, ngomel ini harus belajar dihentikan. Ya Allah, Ustaz. Saya usahakan. Bener nih, ini insya Allahnya kayaknya nggak masuk ke hati nih kayaknya nih. Saya usahakan. Saya usahakan ya sudah. Karena kalau ibu itu marahnya terus, itu sama seperti darah dikeluarkan oleh jantung terus menerus melalui luka. Nah, luka itu muncul biasanya dari emosi. Kalau itu yang terkena putra ibu semuanya, laki-laki semuanya, insya Allah ini yang menjadi awal itu adalah ibu. Jadi ibu pada waktu mengandung anak laki-lakinya, rata-rata ibu ngomel itu sangat sering sekali. Ingat Bu, bener nggak sekarang? Waktu hamil. Nggak ada saya merasa ngomel waktu hamil. Oh nggak ada ya? Hebat berarti ya. Benar nih. Ya kalau yang saya ingat lah, Ustaz, makanya anak itu kan udah besar-besar yang meninggal. Oh ya. Kalau ibu tadi cerita sering jengkel dengan anak itu, jengkel kalau anak ngapain Bu? Maaf nih saya tanya. Contohnya, Ustaz, Oh ini siapa ini yang ambil anak ibu? suami saya, Ustaz. Oh coba. Saya mau tanya nih, mic-nya kasih ke bapak. Nah, ya sudah, kasih ke bapak. Bu, Pak, saya mau tanya nih. Karena ini demi kesembuhan putra bapak kan gitu ya. Saya mau tanya, istri bapak ini, maaf nih Pak,
Anggap aja istri nggak di sini nih. Karena ini saya pingin bapak juga pingin putranya sembuh total kan ya? Iya Pak. Maaf Pak, jangan keras-keras jamnya tapi mic-nya tempelin ke bibir ya. Ya. Ibu ini sering ngomel, kalau ngomel nggak berhenti-berhenti, bener apa enggak sih? Benar Pak. Coba agak keras, saya nggak denger ya Pak. Benar Pak Ustadz. Benar, berarti Bu bohong tuh. Makanya saya hafal, Bu nggak boleh malu-malu. Kalau ibu malu, ibu tutup-tutupin nggak bisa. Karena saya melihat wajah ibu, melihat cara bicara ibu itu kelihatan. Kalau ibu itu cara bicaranya itu terus menggebu. Jadi kelihatan bahwa ini yang menjadikan persoalan putra ibu itu diambil oleh Allah Ta'ala. Nah, yang mau saya tanyakan nih Bapak, mumpung Bapak ingat nih, mudah-mudahan ingat, pada waktu beliau hamil dulu putra yang laki nih Pak ya, sering nggak beliau ngomel aja seperti itu? Maaf nih saya tanya. Sebetulnya Pak Ustadz, Iya. Istri saya ini Di luar ada masalah loh Pak ya, pasti kalau ngomel itu pasti ada masalah ya. Betul. Jelas. Jadi yang saya lihat adalah ngomelnya. Kalau masalah sih insya Allah tetap ada ya. betul Pak Ustadz. Tapi kalau dia marah sering saya tegur. Udah marahnya kok kayak kesetanan. Kayak apa? Kok kayak kesetanan? Saya bilang santai aja, kenapa? Udah Pak, awal-awal perasaan istighfar katanya kan. Iya betul Pak. Alhamdulillah. Kadang ngotot Pak. Jadi saya pikir udahlah bawa namil kali. Bawa namil kali Ustaz. Oh ya bukan bawaan hamil, hamil mah nggak bisa marah. Hamil dibawa-bawa ya gimana? Ya nggak apa-apa, anggap aja ini Ya. lelucon ya. Ya mitosnya orang Sumatera lebih kurang kayak gitu Pak Ustaz. Karena orang hamil itu bawaan, kalau enggak suami, istri, itu bawaannya. Kadang-kadang permintaan katanya, kalau menurut mitos orang Sumatera itu Pak Ustaz, Iya. ini yang di dalam yang minta nih. Seperti minta cendol, minta ini. Ya sudah, saya terangkan. Lo yang ngerti cendol, ini si bayi itu namanya cendol nggak tahu. Minta duren kayak apa bentuknya juga nggak pernah tahu. Kok yang minta duren, minta cendol? Ya nggak apa-apa. Ini sebenarnya keinginan ibunya aja, nggak apa-apa. Silakan Bapak. Jadi Pak Ustadz, Iya. yang sakit sekarang itu yang sama dengan dua abang yang hilang, yang nangis sekarang ini, yang di hadapan kami ini. Sekarang ini yang dipegang Bapak ini. Iya. Oke. Saya akan memberikan obat. Ibu, sebenarnya suami sudah benar memberikan nasihat, Bu, kamu jangan kesetanan. Sebenarnya itu sudah benar. Cuma ibu aja memang benar. Makanya dari tadi saya nggak percaya cerita ibu. Jujur, walaupun saya bukan suami ibu, saya nggak percaya. Karena melihat dari tatapan ibu itu tatapan yang gampang sekali muncul emosi sebenarnya. Ya, sebenarnya Ustaz ya, mana tak marah karena awak udah capek menggantikan posisi dia Iya. sebagai kepala rumah tangga. Iya. Sementara bantuan dari rumah sedikit pun tak ada. Bantuan apa? Ya istilahnya bantuan tenaga untuk kerja di gitu. rumah. Iya. Jadi di mana tak marah. Jadi pulang-pulang dia merasa tak berdosa. Ya sudah. Ibu mau putranya sembuh atau gimana ini? Ya mau betul Pak Ustaz. Makanya Kalau mau betul, sudahlah nggak usah marah. jadi sekarang macam mana mau tak marah Ustaz? Kelakuannya nggak dirubah-rubah. Saya minta tolong saya capek. Mana yang mau saya kerjakan? Mana saya mau pikirkan? Ya santai aja Ustaz. Jadi macam mana saya tak emosi? Mana saya tak marah? Meredam terus setiap hari kan tak mungkin. Kan setahun dua. Setahun dua itu Bukan maksudnya apa? setahun 2 tahun, sudah 5 tahun lebih seperti itu. Oh. Iya. Jadi itulah yang saya pendam, makanya sekali-sekali meledak adik. Sekali-kali tapi tiap hari sekali-sekalinya ya. Ya kadang kalau dalam sehari itu terlalu capek kali Ustaz, anak lagi, malah suami tak mau tahu. Pulang-pulang dia tak mau tahu sedikit pun, santai aja. Jadi terlewat santai, awak tak tahan, kondisi tak mengizinkan.
Jadi di mana saya tuh tak stres menghadapi semua ini. Jadi melampiaskan itulah mulut ceplas-ceplos jadinya. Jadi tolong saya minta solusi dan doanya sama Ustadz. Solusinya jangan marah. Macam mana caranya tak marah Ustadz? Seandainya Ustadz sendiri macam mana? Kalau ibu ingin tahu kalau saya seperti umpamanya punya istri seperti bapak ya, gimana saya menghadapi? Bener nih ya, saya punya istri, saya punya murid nih, santri saya mana? Nah ini nih, Mas Iwan sini, biar menjawab. Kalau saya jawab kayaknya nggak logis ya, ibu dengerin sendiri. Ini santri saya, sudah bertahun-tahun ikut sama saya dan tahu keluarga saya. Keluarga saya termasuk istri saya termasuk yang agak galak ya, bener kayak ibu seperti itu. Tapi saya menghadapinya gimana? Silahkan dijawab Mas Iwan. Pak Ustadz tertawa saja, nggak pernah marah Bu. Ya, coba kalau ibu tanya ya, seandainya adik pulang dari kerja di rumah harus pula dikerjakan kerjaan rumah tangga, di mana badan rasanya mau menampung segala pekerjaan satu hari penuh, belum lagi masalah anak. Jadi mana yang harus dipikul? Udah memang sekali-sekali saya redam emosi serta amarah yang saya gunakan, tapi kalau udah ya kan nggak satu-satu, kadang dari anak perempuan saya masukkan kan, dia nggak mau menolong ya, kegiatan rumah tangga kan sama tahu loh Ustaz, satu hari penuh, hari tambah lagi saya 8 jam di luar rumah menjalankan posisi suami. Nah itu yang belum bisa saya untuk rasanya tuh setiap hari meredam perasaan marah. Tapi kalau perasaan saya marah itu saya kira bukan untuk mengakibatkan anak saya, tapi untuk minta bantuan terhadap suami di segi perhatian. Itu aja yang saya harapkan, bukan marah Ustaz. Ya sudah kalau gitu. Ya udah saya ajarin doanya aja ya Bu. Doanya begini Bu, Ibu istighfar kemudian berdoa, ya Allah, jika anak saya yang bernama ini sakitnya seperti ini, jika itu disebabkan karena kesalahan dan dosa-dosa suami, ampuni dosa suami saya. Begitu aja Bu ya, mau? Mau Ustaz. Jadi jika itu dari kesalahan dan dosa suami, ampuni suami saya. Mau? Mau Ustaz. Berarti Ibu nggak salah di sini maksud saya. Ya mau? Mau Ustaz. Nah, sudah istighfar lagi, doa seperti itu. Di akhir doa nanti, ya Allah, aku mohon agar Engkau berkenan memberikan kesembuhan atas penyakit anak kami. Amin. Paham Bu? Iya, daripada nggak selesai. Alhamdulillah. Jadi itu memang solusinya itu Ustaz. Itu solusinya Ibu.